bukan ngasih beras bebek kambing bebek ayam di kampung di Jakarta. Masyarakatnya buang Sampah juga. sampah juga. You are responsible. Harusnya kan Bapak bertanggung jawab. Saya bilang, no Pak, yang buang sampah bukan saya, yang buang sampah masyarakat. Halo, kembali lagi bersama saya Rista Adis, dan di sini ada yang menemani saya, Pak Tendri, selaku Ketua Umum dari CFCD. Halo Bapak. Halo, pagi. Pagi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini nih Pak, lagi-lagi kita meneruskan pembahasan dari topik kita sebelumnya. Kalau yang kemarin redefinisi CSR, C-nya sudah kita bahas, corporate. Kemudian S-nya juga sudah kita bahas, sosial, antara sosial dan stakeholder ya Pak ya. Nah, kalau pada episode yang kali ini kita akan membahas terkait responsibility. Nah, kalau responsibility ini sebenarnya bukan katanya ya Pak ya yang salah. Jadi gini Pak, kan kita lagi banyak bencana alam nih Pak sekarang ya, banjir lah, tanah longsor gitu ya Pak ya. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang mereka memberikan bantuan program CSR gitu. Nah, salah gak sih Pak ketika menyatakan program bantuan bencana alam itu sebagai program CSR? Karena kan itu program kepedulian ya, gitu. Iya. Nah, jadi ya memang begini ya. Memang sebetulnya apapun judulnya, kalau berbuat kebaikan silakan aja. Ya kan? Silakan aja. Gak ada yang larang. Nggak ada yang larang ya. Nah, cuman kita kan lagi belajar ilmu nih, belajar keilmuan. Karena podcast kita mungkin juga didengerin sama orang-orang anak-anak sekolahan, yang mereka perlu belajar supaya pemahamannya benar. Lurus gitu ya Pak ya. Kedua, bagi eksekutif supaya kebijakannya juga benar. Ya, laporannya juga benar. Ini kan banyak yang salah laporannya. Ya kan, kegiatan kepedulian laporannya CSR gitu kan. Kayak misalkan ini ya Pak ya, ada perusahaan yang mereka mengeluarkan limbah berbahaya, tapi mencanangkan program CSR-nya tuh bagaimana limbah ini ketika dikeluarkan mutunya sudah teruji gitu, sudah baik. Nah, itu program CSR mereka Pak. Di perusahaan yang sama, itu mereka mengadakan program bantuan untuk banjir lah, let's say. Itu apakah keduanya bisa disebut sebagai CSR tuh Pak? Enggak. Ya kita belajar ilmu ya. Bob, tadi kan udah saya mulai nih, mau berbuat kebaikan apapun judulnya menjadi nggak penting. Menjadi penting manakala kita belajar keilmuannya. Menjadi penting pada waktu kita membuat report yang benar. Karena bisa keliru kan. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebetulnya kegiatan kepedulian sosial dilaporkan ke dalam kegiatan CSR. Nah, kan ya ini lagi-lagi kesalahan turunan lah ya, karena udah lama gitu ya. Nah, jadi begini. Kita ingin menjelaskan dari perspektif keilmuan bahwa sesungguhnya itu dua hal yang berbeda. Pada waktu kita berbicara soal responsibility ya, kita itu sedang berbicara tentang bagaimana perusahaan bertanggung jawab atas dampak-dampak yang ditimbulkannya. Itu definisinya ya, saya singkat aja lah ya. Itu ISO 20000 mengajarkan kita seperti itu. Nah, kemudian sekarang udah salah kaprah. Banyak kegiatan-kegiatan kepedulian sosial yang berbaikan pada masyarakat seperti tadi ya, bantu masyarakat karena gempa bumi dan sebagainya, juga dikasih judul CSR. Nah, pertanyaan, andai kata saya seorang menteri membuat kebijakan, andai kata nih ya, kebijakannya porsi untuk CSR sekian %, porsi untuk kepedulian sosial sekian %, bisa keliru nggak? Kalau bisa, pastinya. Kan pasti. Ini bicara soal accountability. Bias jadinya. Iya kan? Bisa accountability. Oh, ini salah nih. Ini gimana sih? Saya minta supaya kegiatan-kegiatan CSR. Lo kok malah ini dihabisin untuk kegiatan kepedulian, misalnya seperti itu. Kan bisa accountability-nya di question kan? Dipertanyakan. Saya pertanyakan kan? Nah, jadi itu kira-kira. Supaya apa? Jangan dipersalahkan, jangan masuk KPK. Iya kan? Nah, karena sebetulnya karena ketidakpahaman, kemudian programnya jadi keliru. Contoh misalnya, pada waktu kita nanti akan terkait dengan TJSL ya, karena TJSL kebetulan saja Undang-Undang PT kita juga mengadopsi ya terminologi TJSL sebagai terjemahan resmi dari kata CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ya, ada kan ada tambahan, ditambahin L. Lingkungan. Ya karena merasa nggak pede aja kali kalau cuman tanggung jawab sosial. Lah lingkungannya mana? Nah ini kan persoalannya karena persoalan pemahaman. Para regulator tahu apa nggak sih? Yang dimaksudkan S tadi itu termasuk lingkungan. Karena apa? Anything, apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Ini logika ISO ya. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan. Dan ya kegiatan-kegiatan lingkungan dan berdampak sosial, maka udah cukup sebetulnya S saja. Itu kata logika ISO 2000. Cuma mungkin pemerintah atau DPR gitu ya merasa kayaknya ada yang kurang klop deh, makanya diterjemahkanlah menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tambahan ya. Kata lingkungan. Nah, tapi ini kita sekarang itu mau membahas tentang kata responsibility-nya dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan responsibility, tadi kan CSR diterjemahkan menjadi TJSR, tanggung jawab sosial. Ya, tadi S-nya sudah ada, tanggung jawabnya, hari ini T-nya ya, tanggung jawabnya. Nah, jadi pada waktu kita berbicara tanggung jawab, ISO 2000 itu mendefinisikan anything, apapun yang memberikan dampak, you got to be responsible. Dampak buruk lah, dampak baik mah santai-santai aja lah. Ya, banyak lah ya, dan biasanya nggak jadi topik yang menarik lah. Yang menjadi topik menarik itu yang hal yang buruk-buruknya itulah kira-kira, atau dampak-dampak yang merugikan. Nah, di dalam konsep CSR ISO 2000 rujukannya itu adalah bahwa anything yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan harus bertanggung jawab. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang kalau hari ini kata CSR banyak juga dipakai untuk memberikan label kepada kegiatan-kegiatan kepedulian, lah ini kan juga keliru. Misalnya, sekarang ada gempa, ada tanah longsor di Sukabumi, dan sebagainya. Nah, semua orang melabeli CSR. Nah, padahal itu sebetulnya kegiatan-kegiatan kepedulian. Kepedulian ya Pak ya, nah, bukan kenapa? CSR. Yang bikin tanah longsor emangnya siapa? Tuhan. Tuhan kan. Yang bikin gempa siapa? Ya apapun mungkin aja ya, sebagai akibat daripada manusia-manusia di bumi yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerusakan. Sebetulnya bisa aja, kembali lagi, this is people responsibility. Ya bisa juga. Tapi kalau tsunami, kayaknya jauh lah. Ya bagaimana orang menciptakan tsunami? Kan nggak bisa. Ya itu harus ada gempa tektonik dulu. Ya tentu itu adalah God will ya, atau karena apa namanya secara apa namanya ketuhanan ya, bahwa itu adalah kejadian alam, sunatullah. Ya kan, kalau terjadi crack, terjadi retakan bumi atau terjadi pergeseran lempeng yang akan menimbulkan gempa atau tsunami, seperti itulah kira-kira. Nah itu kan sunatullah, di luar kendali kita ya Pak ya, di luar kendali kita. Artinya itu sebetulnya di bawah senario Allah. Nah terus tanggung jawab kita apa? Nggak ada. By definition kita nggak bertanggung jawab. Tapi kemudian kita peduli, boleh nggak? Boleh. Ya baik-baik saja. Ya bahkan pahalanya kalau menurut saya itu lebih baik sebetulnya. Kenapa? Dia menyantuni orang-orang itu not based on the word of responsibility, tapi kata kepedulian. Kalau derajat kepedulian itu lebih tinggi. Cuman seringkali itu yang mengkhawatirkan ya, kepeduliannya gede karena lebih banyak diberitakan. Tapi kegiatan-kegiatan responsibility-nya jadi ketimpa atau terlupakan seringkali. Nah, ini zaman dahulu ya tuh banyak yang makanya dilabelin namanya greenwashing. Greenwashing. Ya, jadi dalam rangka menutupi bad practices atau irresponsible corporation, banyak mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya karitatif. Ya, filantropis, menjadi filantropis kelas dunia, ya kan, seneng lah ya. Jadi kesannya baiknya baik lah, jadi insan yang baik gitu ya. Nah, padahal belepotan perusahaannya, ya mencemari lingkungan. Padahal sebenarnya nggak ada masalah yang diselesaikan ya Pak ya, bukan nggak ada dampak. Nggak ada dampak yang diselesaikan karena itu kan dampaknya yang ditimbulkan ya, oleh Tuhan lah ya. Oleh Allah, apapun alasannya. Nah, itu kan hak prerogatif Tuhan, mau diapain? Bumi dihancurkan juga itu hak Tuhan kok. Iya kan? Nah, mematikan kita juga nggak bisa ditawar. Hak prerogatif Tuhan. Iya kan? Hak prerogatif Allah itu. Ya kan? Jadi sebetulnya kalau dilihat dari situ, kita nggak punya hak asasi kalau sama Allah. Nggak punya. Pak,
ya Allah ini hak asasiku ya, saya nggak boleh mati duluan. Nggak bisa. Jadi kita di depan Tuhan tuh nggak punya hak asasi. Nah, betapa nisbinya sebetulnya terminologi hak asasi ya. Nah, kita suka mengagungkan, ya, tapi itu too much lah, berlebihan. Nah, kembali lagi ke kata responsibility. Nah, jadi misalnya kayak begini ya. Perusahaan, taruhlah misalkan perusahaan apalah ya di Bogor sana, di Hulu sana. Di Hulu ya. Ya, di Hulu misalnya ya. Babatin hutan, tak hutanan misalkan ya, atau apa peternakan ya. Babatin hutan dan sebagainya mengakibatkan longsor dan mengakibatkan apa daya serap tanah berkurang. Menurun sehingga mengakibatkan banjir pada waktu hujan atau landsliding ya. Geser, kemudian banjir dan sebagainya. Nah, pertanyaannya sekarang, perusahaan-perusahaan itu kemudian mengirim orang-orangnya, pergilah ke Tanjung Priok atau pergi ke beberapa daerah ya, kumuh di sini, yang kebanjiran di hilir, di Jakarta. Nah, kemudian mereka nyebutnya CSR. No. Itu hanya bantuan. Hanya memberikan bantuan. Ya. Nah, bisa CSR kalau dalam perspektif, oh ini responsibility saya nih, tapi remedialnya bukan itu. Remedialnya adalah tolong ditanam ulang tuh pohonnya, ya, bukan ngasih beras bebek kambing bebek ayam di kampung di Jakarta, ya. Karena tadi ya Pak, nggak ada dampak yang diselesaikan hanya dengan memberikan istilahnya bantuan. Nggak ada. Gitu. Padahal ya dampak yang kita sebut namanya externalities. Eksternalitas. Ya. Nah, jadi eksternalitas itu kira-kira dampak yang diderita oleh masyarakat, di mana dia sendiri sebetulnya nggak melakukan apa-apa. Ya, tiba-tiba diakibatkan orang lain, tiba-tiba terkena dampaknya, ya, kebanjiran, rumahnya ambrol, apa namanya, kasurnya basah, harus beli yang baru, atau harus dijemur. Nah, itu adalah rentetan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat sebagai akibat daripada kelakuan yang tidak terpuji atau yang tidak bertanggung jawab dari korporasi di Hulu tadi, atau korporasi sepanjang bantaran sungai. Kan kasus banyak kan perusahaan-perusahaan tekstil yang mencemari ya. Tolonglah kita lihatlah Citarum lah, kasus Citarum. Ya, itu kan juga tercemar parah. Sangat ya Pak ya. Sangat. Nah sekarang pertanyaannya, coba kita lihat ya, siapa yang bertanggung jawab? Apa penyebabnya? Bisa banjir, bisa juga pencemaran lingkungan ya, kualitas airnya buruk. Nah, masyarakat apa? Kan bukan mereka yang melakukannya. Kecuali kalau mereka buang sampah ke sungai dan sebagainya, yes, mereka responsible. Tapi dalam hal di luar itu, maka responsibility-nya itu adalah korporasi seputar atau sepanjang bantaran sungai tadi. Nah, itu yang kita sebut namanya ya eksternalitas. Masyarakatnya tidak melakukan, tetapi terdampak. Tapi kalau misalkan masyarakatnya buang sampah juga, you are responsible. Jadi masyarakat juga responsible kan? Juga ada harusnya tanggung jawabnya ya, iya, Pak ya? Nah ini panjang nanti ya diskusinya tentang siapa yang hold the responsibility, karena ada namanya konsep yang sekarang the polluter must pay. Ya, dari itu extended liability ya, perpanjangan. Jadi misalkan ada perdebatan sekarang masih. Jadi misalkan saya pernah berdebatnya dengan salah satu CEO produsen yang menghasilkan limbah plastik banyak. Okay. Terus kemudian saya tanya, Pak, Bapak bikin program-program apa? Saya bilang, ya Bapak harus berterima kasih tuh sama beberapa perusahaan yang lain. Kenapa? Sampah Bapak dibersihin sama mereka, saya bilang. Ya kan? Sampah Bapak dibersihin sama mereka dengan program bank sampah di mana-mana. Which is good lah. Ya kan, terima kasih. Harusnya sebetulnya ada doktrin ya yang mengatakan the polluter must pay. Harusnya kan Bapak bertanggung jawab, saya bilang. No Pak, yang buang sampah bukan saya, yang buang sampah masyarakat, katanya. Nah, terus pertanyaannya, di mana letak responsibility-nya? Ini kan jadi ambigu. Ya, apakah perusahaan itu kemudian ada doktrin namanya the polluter must pay. Nah, nanti akan diperlakukan dengan mekanisme pajak lingkungan. Pajak lingkungan, ya, environment tax. Karena kan membebani daya dukung lingkungan. Ya, nah,
Itu filosofinya seperti itu. Nah, karena doktrin itu yang kelihatannya akan diberlakukan. Karena yang paling gampang itu. Ya sekarang gini, kalau saja perusahaan-perusahaan itu mengganti kemasannya menjadi kemasan-kemasan yang ramah lingkungan, mungkin ya dampak itu nggak muncul. Atau berkurang lah ya, Pak, berkurang lah. In any case, sekarang siapa yang bisa memberikan assurance, jaminan bahwa masyarakat tidak membuang sampahnya ke sungai? Atau pemerintah ngambil inisiatif ya, bikin TPA dan sebagainya. Ini kan menarik ya. Sebetulnya bagus lah kalau pemerintah menjadi cleaning service kan, cleaning service-nya perusahaan. Iya kan? Nah, jadi pernah suatu saat saya ngeledekin. Ini junior saya kebetulan dia lulusan dari ITB. Saya pada waktu berbicara soal lingkungan, itu bicara soal TPA, berbicara soal bagaimana penjernihan dan sebagainya. Saya bilang, kok kamu belajar jadi cleaning service? Ya, artinya itu kan after the fact. Gimana kalau misalkan kebijakan lingkungannya itu merupakan kebijakan awal, artinya no waste. Gitu loh ya. Nah, dibanding atau konsepnya itu konsep seperti konsep circular economy yang akan kita bahas tersendiri nanti ya. Okay. Nah, di dalam konsep circular economy tadi ya, bagaimana perusahaan-perusahaan itu ya bertanggung jawab atas waste dari produksi sampai dengan recycle di ujung. Di mana hotspotnya ya yang akan memberikan dampak buruk pada masyarakat. Nah, itu harus ada pakai ilmunya namanya life cycle analysis. Bagaimana remedianya, bagaimana mengatasinya. Oke, tapi itu topik berikutnya. Nah, kembali lagi soal tanggung jawab seperti ini kan juga terkait rentetan tanggung jawabnya ada siapa. Ya, kenapa saya menyerempet ke LCA? Ya, life cycle analysis. Karena tadi ya perdebatan tadi kata produsen, that's not my responsibility, yang buang sampah masyarakat. Ya kan? Ya, iya, tapi kan cikal bakal sampahnya itu dari Bapak. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana nih menyelesaikan masalah persampahan along the line, sepanjang dari produksi sampai dengan udah di konsumen, udah digunakan udah digunakan, sampahnya gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Mau lempar-lemparan. Ya, kata si pengusaha, saya udah bayar pajak loh Bapak, silakan bersihkan sampahku, gitu kalimatnya. Itu argumen yang mau disampaikan, ya kan? Nah, kemudian gimana nih solusinya? Oke, kalau kita edukasi masyarakat supaya bagaimana membuang sampah menjadi tertib, ya, dikumpulkan, dipilah dan selanjutnya. Nah, atau perusahaan-perusahaan produsen lebih banyak mengambil inisiatif mungkin mulai mengganti, ya. Ganti bahan bakunya juga ya, mungkin ya, yang ramah lingkungan, atau dia mengedukasi publik masyarakat supaya itu CSR tuh. Kalau perusahaan yang produsen tadi ya membantu masyarakat untuk memilah sampah, untuk recycle, ya bikin kegiatan-kegiatan yang namanya 3R atau 5R hari ini gitu ya. Nah, itu CSR. Itu baru CSR. Tapi kalau ada perusahaan yang volunteer mau membersihkan sampahnya banyak perusahaan-perusahaan yang lain, coba kita lihat di Ciliwung. Oh, itu ya, sampahnya bisa macam-macam tuh ya. Ada sandal jepit produsen ini, bungkus mie perusahaan ini, ya kan? Bungkus kopi dari kopi apa, ya banyak lah. Banyak. Ya kan? Coba sekali-sekali kalau mau agak provokatif ya, disurvei. Pak, siapa tuh sampah yang paling banyak? Ya kan? Nah, supaya memberikan pemahaman bahwa the polluter must pay, supaya ada awareness, ada kesadaran seperti itu. Memang agak provokatif sih ya, tetapi barangkali untuk menciptakan kesadaran, ya barangkali boleh juga tuh sekali-sekali pemerintah mengadakan survei, sampahnya siapa sih yang paling banyak di sungai. Nah, supaya apa? Ada feeling of responsibility para perusahaan. Nah, jadi gitu ya, itu rentetan gitu. Seperti tadi kan ada pertanyaan, responsibility-nya di mana? Di produsen kah? Atau di konsumen kah? Ya kan? Yang mengkonsumsi itu. Yang mengkonsumsi gitu ya. Masih melekat responsibility-nya. Rakyat, masyarakat, kamu membuang sampah jangan di sungai sebagai bagian daripada your personal responsibility. Jadi kata responsibility masih melekat di situ. Tetapi manakala ada perusahaan-perusahaan yang
tidak melakukan itu, tapi melakukan pemeriksaan sampah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang namanya kegiatan kepedulian, ekuivalen dengan yang tadi. Tadi kan Adis nanya tentang bagaimana Pak, ya sekarang hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan CSR. Nah itu udah statement pertama udah keliru tuh, ya itu by definition bukan CSR tapi kepedulian. Tapi mungkin juga silakan mengajukan argumen, Pak tadi jangan usah rewel-rewel lah, ya pokoknya melakukan kebaikan ya, it's okay. Enggak, persoalannya nggak berhenti di situ. Kita berbicara soal suatu saat akan berbicara soal reporting, suatu saat akan berbicara soal policy, soal kebijakan, soal government policy. Misalkan tadi ya rentetan kebijakan tadi, ya kan? Misalkan nih sampah plastik dari produsen kemasan, ya kan, mau dikenakan kepada siapa kalau nggak paham konsepnya? Betul. Iya kan, kalau nggak paham konsepnya, responsibility diletakkan pada siapa? Dilempar-lempar ya akhirnya. Ada doktrin, producer must pay. Ya kan? Nah konsepnya ya itu extended liability. Anda bertanggung jawab dari logika LCA. Dari logika LCA kita pinjam logika life cycle analysis, maka produsen yang bertanggung jawab. Dan itu udah terjadi agreement hampir seluruh dunia, ya itu doktrin yang akan diterapkan. Nah, please be ready karena akan ada additional cost, gitu ya buat perusahaan. Karena supaya tetap kompetitif, maka mereka harus berancang-ancang untuk mengadopsi konsep-konsep circular economy, ya dan juga penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Gitu. Jadi ini sebagai penutup nih Pak, langkah apa sih Pak yang bisa kita lakukan gitu untuk menghindari kesalahan-kesalahan, membedakan antara responsibility tadi dengan membedakan tanggung jawab dengan kepedulian tadi. Ya, seberapa penting audit itu Pak? Gini ya, mungkin kalau dari perspektif teologis mungkin nggak penting-penting amat ya, karena apa, catatan Tuhan itu mau apapun judulnya, dalam rangka CSR gue kasih pahala, saya kasih pahala kata Allah, kan? Dalam rangka kedermawanan sosial, dalam rangka filantropis dan sebagainya, sepanjang niatnya baik dan memberikan dampak yang baik, maka saya kasih pahala juga, walaupun degree of pahalanya bisa berbeda. Ya, gini, ya, membuang kulit pisang karena dia sendiri yang membuang, mungkin nggak dikasih pahala sama Allah, mungkin. Kita nggak tahu lah ya, itu domainnya Allah lah ya. Artinya karena apa? Dia sedang melaksanakan tanggung jawabnya. Dia buang, terus habis itu, oh iya ya, saya takut ada orang kepleset, balik lagi nih, ya kan, buang. Nah pertanyaannya, itu sebetulnya sebagai sedang menjalankan responsible person, dia bertanggung jawab. Sekarang kalau misalnya setelah si A, anak A, membuang sampah dan kemudian lewat aja, kemudian ada anak B mengambil kulit pisang itu, dibuang ke tempat sampah misalnya. Sekarang kira-kira budinya baik yang mana? Mentalnya baik yang mana? Responsibility-nya baik yang mana? Si A, anak A yang buang atau yang B? Yang B. Yang B, iya kan? Dia mungkin dapat pahala. Dia pasti dapat pahala insya Allah. Tapi sekarang balik lagi. Si A balik lagi, ya kan? Ngambil sampahnya, dibuang ke tempatnya, ya kan? Andai kata di lain tempat ada orang yang buang sampah, kemudian dibersihin sama anak-anak yang lain, pahalanya banyakan yang mana? Itu prerogatifnya Tuhan. Betul, ya Pak ya? Cuman bagi ya yang melaksanakan kepedulian, dari tinjauan teologis keilmuan saya yang dangkal, kayaknya pahala Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang memiliki kepedulian. Ya, karena sebetulnya walaupun dia bukan yang melakukannya, tapi dia peduli, dia takut saudaranya celaka, ya kan? Nah makanya dia melakukan. Makanya di dalam Islam itu ada ajaran mendoakan saudara, ya, supaya selamat dan sebagainya. Bayangin, ini mengandung landasan filosofis yang mendalam. Karena apa? Ya, orang itu kadang seringkali ya, yang sering terjadi nyukur-nyukurin, rasain. Emang enak gitu ya. Emang enak loh. Nah kayak gitu. Pada waktu orang itu sudah bersedia dengan sukarela mendoakan saudaranya, itu secara psikologis orang-orang itu memiliki keimanan yang baik. Karena apa? Ya, walaupun
bukan dalam bentuk uang dan sebagainya, tapi dia minimal banget mendoakan saudaranya. Nah, itu sudah bentuk ajaran-ajaran agama yang dalam arti dia peduli. Hari ini ya saudaranya nggak punya beras, tapi kawan ini nggak punya beras, dia mendoakan semoga besok dia dapat rezeki, dapat beli beras. Udah kebaikan hati kan? Kebaikan hati, kepedulian. Kepedulian, ya. Cuman belum punya duit aja. Tapi kemudian besoknya orang ini dapat rezeki dan mau bantu, ya. Nah itu bayangkan, ya, juga akan mendapatkan pahala yang lebih baik di mata Tuhan, gitu kan? Apalagi? Oke, tadi sih Pak, kalau misalkan biar perusahaan nih nggak salah mengartikan, oh ini programnya program CSR kok, padahal ternyata tadi ya program kepedulian. Itu apa sih Pak langkah yang bisa diambil gitu? Banyak sebetulnya, ya yang pertama ya podcast ini lah. Edukasi lah ya. Edukasi. Kita harus mengedukasi. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan mendefinisikan, kesalahan memahami konsep akan berakibat ya kualitas laporannya jadi buruk. Ya, misalnya kayak gini. Misalnya nih, di Kementerian BUMN terjadi misalkan nih alokasi untuk kegiatan-kegiatan tanggung jawab. Sekian Karena sebetulnya itu yang menjadi penting. Makanya muncullah TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dulunya, ya ini rejim baru TJSL. Sebelumnya kan PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, pada waktu zaman dahulu, itu bobot kepeduliannya jauh lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Banyak terjadi moral hazard. Karena apa? Masyarakat menganggap, misalkan di BL-nya ya, PK-nya. Program kemitraan, ini kan dana CSR, ini kan dana bagi-bagi. Nah, ini menimbulkan moral hazard. Nah, kembali lagi kalau misalkan PL gitu ya, bina lingkungan. Nah, bina lingkungan kebanyakan kegiatan-kegiatan karitatif yang tidak memberikan strategic benefit, strategic value apapun buat korporasi. Makanya Kementerian BUMN merasa berkepentingan untuk merubah dari rejim PKBL ke TJSL, di mana perspektif tanggung jawab lebih ditekankan, sehingga dia harus link pada bisnisnya dalam rangka menciptakan value kepada perusahaan. Nah, sehingga idealnya sebuah perusahaan misalnya konstruksi ya bina dong ya pelaku-pelaku industri, tukang cat, ya, drafter kecil, kontraktor kecil, itu yang lebih pas, ya kan? Saya tidak sedang mendiskreditkan, mohon maaf lah, tukang bakso gitu ya. Tetapi perusahaan konstruksi ini lebih cocok membina UMKM yang berkaitan dengan masalah lingkungan, masalah konstruksi, supaya apa? Mereka bisa membangun rumah-rumah di kampung ya dengan lebih bertanggung jawab, dengan kualitas yang baik, nggak mudah roboh. Nah, bayangkan perusahaan konstruksi mentrainingnya ngasih kegiatan kepada tukang bakso, bagus, cuman kan nggak nyambung, tidak menciptakan value ya, menyelesaikan dampak tadi ya. Ya, nah kalau koridornya itu dalam rangka menyelesaikan dampak, supaya apa? Mereka bisa membantu masyarakat awam untuk bangun rumahnya dengan safety measures, dengan standar-standar keselamatan. Nah, itu kan banyak yang terbantu. Itu kan part of responsibility. Ya kan, begitu juga pabrik semen misalnya. Ya, pabrik semen mengedukasi tukang konstruksi. Ini loh, ya, campuran yang benar, ini komposisinya. Itu adalah bagian daripada rangkaian responsibility, ya, kepada konsumennya, ya. Nah, kemudian masa pabrik semen kemudian bantu melihara kambing, bagus-bagus saja, cuman nggak nyambung dengan bisnis intinya. ISO 26000 TJSL menyarankan supaya kegiatan-kegiatan CSR itu link dengan bisnis inti, supaya memberikan value buat perusahaan. Gitu kira-kira spiritnya. Oke, jadi kalau misalkan untuk diredefinisi CSR ini, responsibility-nya nggak salah. Yang salah itu pemahamannya ya Pak ya. Pemahamannya nih yang perlu diluruskan lagi ketika membuat sebuah program CSR. Mungkin nanti di next episode tadi terkait TJSL ya Pak ya. Menarik juga tuh Pak, kan ada istilah
TGSL non-CID. Nah, nanti mungkin kita bahas di episode selanjutnya kali ya Pak ya. Boleh. Tapi untuk kesempatan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Tendri udah sharing-sharing bersama kita semua. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan di subscribe. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya dan tonton episode-episode lainnya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa.